Oke, Bapak Ibu semua, selamat datang di series We Talk di episode yang kedua. Jadi di episode yang kedua ini kita akan bahas mengenai stop loss. Jadi kira-kira stop loss itu perlu ada nggak sih atau perlu kita pakai nggak sih? Jadi dalam suatu kegiatan trading kita itu ada 3 komponen umumnya. Umumnya ada 3 komponen. Ada titik beli atau area beli, lalu ada area jual atau area profit taking jika trading kita menang, atau stop loss, area dimana kita mau jual rugi kalau kita tradingnya salah atau kita tradingnya kalah. Sebenarnya ada satu lagi namanya trailing stop. Cuma untuk yang trailing stop kita akan pelajari nanti ke depan, kita akan pelajari lagi untuk yang trailing stop seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, perlu pakai stop loss nggak sih? Itu adalah pertanyaan banyak orang. Kita perlu pakai stop loss atau tidak? Jawabannya adalah perlu. Kenapa perlu? Karena kita tidak selalu benar di market. Karena kita bisa kalah, bisa salah di market. Dan ketika kita salah atau kita kalah di market, kita harus mengakui bahwa kita salah dan kalah. Caranya dengan apa? Caranya dengan stop loss. Bukan dengan denial karena bandar ini, karena broker ini, karena ini, atau tradingnya berdasarkan harapan nanti juga naik lagi. Nah, kalau seperti itu jatuhnya nanti yang akan Bapak Ibu alami adalah floating loss yang dalam atau lumayan besar. Itu penyebabnya. Biasanya penyebab floating loss besar adalah karena waktu loss 5% gak mau jual, waktu loss 3% gak mau jual, waktu loss 7% gak mau jual, terus sampai lossnya bisa 50%, bahkan mungkin lebih dari 50%. Seperti itu. Nah, saya pribadi sangat suka mengibaratkan stop loss itu seperti asuransi. Kenapa? Karena kita sering banget kan kalau di market bullish mungkin stop loss itu mengesalkan. Udah kena stop loss, naik lagi. Udah kena stop loss, naik lagi. Udah kena stop loss, naik lagi. Kesannya kayak nggak ada gunanya stop lossnya. Sama kayak asuransi. Kita mungkin bayar premi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kok nggak sakit-sakit dipikir. Ya siapa juga yang mau sakit kan, by the way. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau boleh diibaratkan, saya suka banget mengibaratkan stop loss itu seperti asuransi. Jadi contoh, kalau di asuransi kita bulan ke-1 bayar premi 500.000, bulan kedua bayar premi 500.000, bulan ketiga bayar premi 500.000, seterusnya sampai bulan ke-5. Lalu di bulan ke-6 saya sakit ceritanya. Saya harus mengeluarkan 30 juta untuk biaya rawat inap. Jadi untung nggak ya? Jadi untung. Itu asuransi. Nah sama halnya dengan stop loss. Contoh, kalau di sini saya menuliskan equity per trade-nya 20 juta, risk per trade-nya 3%. Artinya setiap kena 3% dari 20 juta, which is 600.000, saya jualan. Nah, di sini marketnya lagi bullish misalkan ya, marketnya lagi naik, marketnya lagi bullish, stop loss ke-1 kena 600.000. Stop loss kedua kena 600.000. Stop loss ketiga kena 600.000. Dan seterusnya sampai stop loss ke-5. Di stop loss ke-6, ternyata marketnya turun terus. Ternyata marketnya malah drop. Nah, kalau seperti itu kan kita diuntungkan. Sama kayak asuransi, ketika kita sakit, nilai modal atau nilai uang kita terselamatkan karena kita, ya kalau asuransi karena kita konsisten bayar premi, kalau stop loss itu konsisten kita cut loss. Konsisten kita mau mengaku kalah ketika kita kalah. Seperti itu. Ketika kalah kita mau kalah gitu. Nah, jadi kalau asuransi kepake waktu kita sakit, kalau cut loss atau stop loss itu kepake waktu marketnya sakit. Waktu marketnya batuk itu kepake banget. Terus pertanyaannya adalah, Pak, nanti juga kan naik lagi. Itu pertanyaan pembelaan biasanya. Nanti juga kan naik lagi. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus di sini. Kalau misalkan di dip yang paling atas dia nggak pasang stop loss. Dia yang paling atas dia nggak pasang stop loss, turun lagi dip yang kedua nggak pasang stop loss lagi, turun lagi dip ketiga nggak pasang stop loss lagi, turun lagi dip keempat nggak pasang stop loss lagi. Bayangin lossnya udah berapa persen? Mungkin udah lebih dari 50%, ya kan? Bayangkan kalau kita pakai stop loss dari awal, lossnya paling cuma 35%, 34%. Bahkan kalau entry pointnya deket-deket support, risikonya cuma sangat kecil. Seperti itu. Nah, jadi stop loss itu perlu. Stop loss itu sangat perlu. Jadi kalau ada orang yang ngajarin jangan pakai stop loss, itu menurut saya cukup keliru. Kenapa? Ya tadi, karena kita di market
Bisa kalah, bisa salah. Itu poin pentingnya. Kalau saya investor jangka panjang gimana, Pak? Pernah kejadian. Investor jangka panjang di kasus saham Aisa. Perusahaannya bagus, bagus. Perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, bagus. Terus niatnya investasi jangka panjang. Ternyata perusahaannya kena kasus bermasalah. Masa kita mau hold terus? Kan enggak. Mau ilmu alirannya apapun, fundamental, teknikal, bandarmologi, value investing, growth investing, apapun, pasti akan ada salahnya. Dan ketika salahnya kita harus merendahkan diri, merendahkan hati bahwa ya udah, saya kalah dari market, saya harus keluar dari market. Saya harus keluar dari saham ini. Untuk apa goalnya? Untuk modal Anda sendiri, untuk modal Bapak Ibu sendiri, supaya modalnya tetap terjaga dan supaya modalnya nggak nyangkut, bisa muter lagi. Itulah gunanya stop loss. Jadi stop loss itu penting. Stop loss itu sangat penting bagi saya. Stop loss itu sangat penting. Seperti itu. Jadi itu terkait stop loss di episode WeTalk yang kedua ini. Semoga bermanfaat dan ya boleh setuju boleh tidak. Karena ada juga trader yang nggak pakai stop loss yang ya mungkin uangnya banyak jadi dia bisa averaging terus. Begitu di bawah dia pukul 10 kali dari awal dia masuk, itu bisa. Cuma kan saya memposisikan sebagai trader biasa yang modalnya mungkin terbatas, yang modalnya mungkin apa adanya, yang mainnya single atau cuma double trade doang. Seperti itu. Jadi saya memposisikan diri saya seperti itu. Gitu teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada request topik boleh tulis di kolom komentar di YouTube atau saya nggak tahu Spotify bisa nulis kolom komentar nggak, saya nggak tahu. Cuma ya itu dari saya. Thank you. Sampai ketemu lagi dan semoga bermanfaat. Selamat sore.